Oke, saya mulai share screen saya. Semoga sudah bisa lihat. Oke, untuk semua presentasi ada di dalam bahasa Inggris, oke, tapi saya merasa semua bisa baca kurang lebih bahasa Inggris. Mungkin saya juga mau mulai dengan satu hal, dan tadi saya bahas sama Pak Boyke, untuk Hafele, satu perusahaan dari Jerman, oke, kita ada di hampir 40 negara di seluruh dunia, oke, dan di sini di Indonesia kita sudah 25 tahun di Jakarta, oke, dan bulan ini bulan Desember kita ya ulang tahun, oke, 25 tahun di Indonesia, dan di sini di Hafele kita ada satu peraturan, oke, untuk semua meeting atau semua presentasi atau semua absensi juga, kalau karyawan atau teman terlambat 1 menit, kita ada denda. Karena satu prinsip dari Hafele, oke, kita harus ya waktu tepat, efisien, oke. Cuma ya saya mau sampaikan ini untuk kalian karena masih mahasiswa, oke, semoga untuk masa depan bisa juga diperbagi, dipertimbangkan, oke. Saya hari ini akan mulai dengan basic konsep untuk Kinchem, sangat basic, oke. Mungkin ada program atau dosen lain sudah sampaikan tentang konstruksi, tentang bahan baku, tentang finishes, oke. Hari ini kita cuma konsep dasar untuk kitchen kategoris, untuk gimana cara kita di grup dan di subgroup semua fitting atau semua hardware yang ada di dalam satu kitchen. Juga akan lihat kitchen trend, itu gimana zaman dulu kitchen, dan sekarang tahun 2020 gimana desain. Oke, kita pasti akan lihat perkembangan dan juga banyak perbedaan. Kita akan buat sedikit fitting selection, kita akan menonton beberapa video dari fitting yang ada di sini di showroom Hafele, di mana kita campur teknologi, oke, dengan juga functionality, dan quality juga. Dan akan buat sedikit oke, sedikit quiz untuk peserta, dan kita akan mulai untuk semua question and answer, oke. Oke, juga kalau ada satu pertanyaan bisa di teks, ditulis di chat, nanti kita akan jawab. Atau kalau saya bicara terlalu cepat atau kurang jelas juga bisa ditulis, tolong ya. Oke, untuk kitchen, saya mulai dengan dasar konsep. Oke, untuk satu kitchen bukan cuma penting untuk desain, oke, untuk mungkin satu kursi desain, oke, dengan satu desain luar biasa. Tetapi untuk kitchen harus ada balance, harus pertimbangan semua desain, semua estetika, semua dimensi, semua proporsi, penting sekali, dan juga semua warna, oke. Dan juga paling penting di kitchen, yang itu tulis bahasa Inggris, to do everything with ease, maksudnya untuk efisiensi. Karena untuk kitchen, tujuannya di kitchen kita mau ya masak, oke. Kita harus posisikan atau desain semua produk di tempat tepat, oke, untuk bisa kerja lebih cepat. Untuk kitchen kita ada banyak teori, oke, pasti di Google bisa baca atau mungkin juga di Universitas Pomodoro dosen lain ada konsep beda, tapi di sini di Hafele kita bilang ada 4 SOM, dan itu basic untuk mulai desain kitchen. Untuk tahu gimana flow, oke, untuk alurnya, oke. Di sini saya ada satu standar kitchen, oke. Di sini kita bisa lihat ada full storage, tempat penginapan, karena kita harus juga mikir untuk di mana kita bisa ya penginapan semua full, semua makanan, oke, atau semua bahan baku untuk masak. Penting sekali cleaning zone untuk jaga higienis, untuk setelah masak atau setelah makan kita bisa
cuci piring atau buang sampah, oke? Sampai nanti juga sampah ya pasti harus keluar dari rumah. Dan juga di mana kita bisa contoh tunggu untuk semua piring kering atau semua gelas. Oke, itu masuk di area cleaning zone. Oke, kita juga di beberapa teoris tidak ada preparation zone, oke, untuk HVL, untuk kitchen Jerman sangat penting karena kita juga butuh tempat untuk preparasi, untuk apa namanya, untuk masak. Kalau kita ada banyak kabinet, oke, kita satu wastafel besar atau satu kompor besar sekali di mana kita layar, oke, di mana kita bisa persiapkan, oke, potong sayur atau di mana kita bisa ya persiapkan semua material untuk semua bahan untuk masak. Oke, dan lalu ada cooking zone. Oke, ini pasti harus ada di kitchen. Mungkin kalau satu apartemen tidak akan sebesar seperti ini, tetapi kurang lebih semua area akan ada. Mungkin satu kompor kecil, mungkin ada oven atau tidak, tetapi pasti ada wastafel, tempat sampah, oke, dan mungkin satu top kecil untuk persiapkan. Dan mungkin beberapa kabinet, hanging kabinet di mana kita bisa simpan ya beras atau mie. Mungkin bisa stop share. Ada masalah dengan Stop share dulu dari bawah. Oke, sebentar ada sedikit masalah. Close dulu. Close dulu, Pak. Stop share dulu. Sebentar, saya akan share ulang. Share lagi. Oke, sorry. Oke. Sekarang bisa lihat? Oke, baik. Oke, dengan dasar itu 4 area, 4 zone yang tadi, kita juga develop satu ide, namanya triangle, oke, segitiga. Oke, segitiga. Di sini kita, untuk segitiga ini, kita akan mikir di mana kita harus posisikan semua area, semua zone tadi. Mungkin di satu apartemen kecil, kita cuma ada 2 meter atau 1 meter setengah kitchen. Itu semua yang dekat, sempit, oke. Tapi mungkin di satu rumah besar, oke, kita ada satu kitchen bisa 6 meter, bisa kitchen dengan island, oke. Dan kita harus mikir di mana ada semua area, semua basic area. Cooking zone, cleaning area, sama juga cooking area. Okay. Kalau misalnya dari kulkas ke area ke kompor ada 6 meter, kita akan buang banyak waktu untuk ambil barang. Masih ada masalah dengan sharing? Oke, sebentar. Sebentar, ada sedikit masalah teknikal. Oke, mungkin dari sini. Oke, sekarang semoga lebih bagus, ya. Oke, ada juga banyak teori, oke, untuk jarak di antara semua triangle tersebut. Tapi kita untuk buat lebih gampang, kita cuma sebelum desain kita harus mikir di mana storage area, di mana cooking area, oke, di mana cleaning area. Kita ada beberapa model kitchen, ini line kitchen, cuma satu garis di dinding. Oke, tapi kalau kita ada island, kita ini sudah lihat triangle. Oke, di sini mungkin ada kulkas dan tempat penginapan, di sini ada cleaning dan di sini ada cooking. Kita semua harus sekitar 1 sampai 3 meter, oke, dekat, dan tidak bisa ada barang di tengah dan yang buat itu sulit untuk kerja di satu kitchen. Ada parallel kitchen, oke, dengan 2 area. Kita juga harus pikir di mana mau posisikan kulkas dan kompor dan wastafel. Ada U-shaped kitchen, itu banyak tergantung desain dari rumah, oke. Tergantung juga customer suka U atau suka paralel atau juga jarak di antara dinding. Oke, el kitchen juga. Oke,
Oke. Dan di sini juga bisa contoh bisa L Kitchen dengan island juga, ada banyak model, banyak kitchen sekarang itu L Kitchen dengan island. Oke, mungkin sampai sekarang ini sangat teori, oke, sangat basic semua. Oke. Kalau kita sudah tahu SOM sama di mana kita mau posisikan semua item, oke, kita harus mulai kategori dari semua fitting, oke. Ini kita sudah lihat ada beberapa warna. Ini satu U kitchen dengan island, ini cukup besar, oke. Kita ada base unit, oke. Semua base unit ada namanya base kabinet jam bawah, oke, bahasa Indonesia, oke. Dan di kabinet bawah kita juga ada sedikit standar untuk semua dimensi, ketinggian berapa, kedalaman berapa, lebar juga berapa, oke. Semua ada peraturan. Kita di dalam base unit kita ada satu subgroup corner unit, oke. Karena ini ada satu special base unit. Kalau corner unit mungkin di sini bisa lihat, pasti di dalam ada satu area susah untuk akses, oke. Untuk area tersebut kita ada banyak fitting untuk kasih solusi untuk mudah akses. Oke. Next kita ada yang hanging atau wall unit, oke. Semua hanging ada di sini di atas, gantung, oke. Kabinet atas atau kabinet gantung. Kalau juga lihat di sini juga ada proporsi, oke. Proporsi ini mungkin sampai 1 meter, oke, paling 10, tapi ini sekitar 60 sampai 80 cm tinggi. Untuk lebarnya akan ikut juga garis dari kabinet bawah, dari base unit. Tapi kalau lihat di sini, kedalaman agak sedikit beda. Nanti kita akan lihat juga breakdown dari semua kabinet. Oke, sekarang juga banyak trending, atau untuk kitchen zaman sekarang, oke, ada banyak wall tall unit atau ladder unit, oke, seperti ini, di mana satu kabinet bisa dari lantai sampai atas, sampai 2 meter, 210, 220, oke, tergantung rumah, tergantung desain. Juga sekarang penting sekali di zaman sekarang semua midway unit atau front atau dinding. Okay, dulu mungkin cuma ada dinding biasa, dengan cat, atau keramik, tapi sekarang ada beberapa solusi untuk lebih higienik, lebih tertarik untuk desain, untuk warna. Sama juga aksesoris untuk pasang alat seperti ya mungkin garpu atau sendok untuk masak, di sini untuk gantung. Juga ada di dalam base unit ada satu subgroup lagi, table extension. Ini table extension sangat cocok untuk area kecil, untuk tambah preparation area, untuk auxiliar table untuk kerja, atau juga untuk meja makan juga. Mungkin kalau satu apartemen, living room, dengan mungkin 25 meter persegi, ada banyak solusi untuk foldable table atau meja lipat, bahasa Indonesia, untuk kasih solusi untuk smart living, untuk small, untuk tempat kecil. Untuk kategori, ini kita sudah lihat sedikit lebih jelas gambar. Ada beberapa kabinet types dan semua kabinet type ada fitting tersendiri. Untuk base unit tadi kita sudah lihat. Di bawah ada namanya plinth. Bahasa Indonesia saya ya kurang tahu. Apa? Kaki-kaki. Untuk konstruksi kita buat ini karkas seperti satu box. Dan nanti di bawah akan ada adjustable leg dan kita tambah plinth. Ini sebagai dekorasi, sebagai juga bantuan untuk konstruksi, untuk nanti rakit atau assembly, install, me pasang kitchen on site.
Juga bisa wall unit, bisa satu base unit juga gantung, sekarang juga tahun yang lalu di Eropa banyak kitchen full gantung, mau flying kitchen untuk lebih estetika lebih bagus, juga lebih higienis. Di sini kita lihat satu contoh dari corner cabinet. Di sini biasa akan ada satu kabinet panjang, pintu cuma di sini, dan di sini tidak ada pintu, ini sulit untuk akses, ada bantuan dari fitting dari aksesoris. Dan larder unit kurang lebih seperti base unit, model konsep, cuma ini akan tinggi sampai 2 meter 20. Juga kita harus mikir semua pembukaan seperti apa, mau pull out, di sini ada rel, dan ini pintu full buka keluar, atau swing, rotating, ini ada encel, atau sliding, juga ada banyak mereka suka sliding solution, sliding ke samping atau sliding ke atas atau bawah. Dan ini juga mungkin sekarang tidak terlalu populer di Eropa, tapi di Amerika masih banyak yang sliding upwards. Ini biasa untuk jaga di dalam small appliances, seperti mungkin mixer atau coffee machine kecil. Dan juga kita harus mikir mau laci seperti apa, mau pintu atau mau laci, dan desain. Di sini kita lihat laci standar, semua tahu, tapi juga bisa internal drawer, ada satu muka laci besar, di dalam kita ada ini tempat, mungkin setengah dari kabinet, tapi nanti di atas, di dalam kabinet kita ada internal drawer. Ini kenapa? Karena estetika akan lebih bagus, kelihatan cuma satu pintu. Tidak ada seperti ini, ada banyak garis, banyak handle, ini juga trending, semua internal drawer. Ini semua dengan rel. Atau bisa juga full pull out, atau internal pull out, ada sedikit kombinasi campur. Biasa di sini di dalam ada tempat garpu sendo, karena ini lihat ini mungkin cuma 10-12 cm, untuk penyinggapan barang kecil, barang tipis, dan mungkin di bawah kita bisa simpan panci atau barang lebih besar, piring, mungkin kita bisa buat tumpul piring, Next, kita lihat ini konstruksi basic, ini mungkin juga lebih ke untuk teman drafter, kalau suka draft atau memproduksi. Kita lihat ini standar base unit dari kitchen. Kita lihat ada adjustable leg, di sini kita bisa setting ketinggian. Kalau lantai tidak rata, atau ada masalah, kita masih bisa on-site, bisa setting full. Kita ada di sini shelf, biasa ini juga adjustable shelf, bisa ada beberapa posisi, tergantung juga barang mau jaga di dalam, ini swing, contoh. Dan di sini di atas, lihat juga ada seperti cuma palang, Kenapa di sini juga kosong, cuma kasih palang, karena nanti di atas biasa ada top, bisa top marmer, quartz, solid surface, atau juga bisa HPL, ada banyak opsi, dan ini nanti top panjang, supaya juga tidak ada sambungan, tidak ada garis. Berarti kita ini akan buat model modular, konsep modular. Ini kita lihat konsep dengan drawer. Biasa juga, kalau lihat juga estetika, proporsi, harus jaga. Misalnya di sini di atas ada 2 drawer kecil, di bawah lebih besar. Semua ukuran juga bisa dapat di Google, ada banyak informasi tentang standar sizes dengan proportion. Ini kita lihat corner unit, yang tadi kita bicara. Ini ini model yang sederhana, cuma
ada ambalan di dalam, oke, ini yang buat susah untuk akses di dalam. Di sini di mana banyak perusahaan hardware ada solusi. Oke, dan di sini kita lihat contoh satu pull-out version, pull-out drawer dengan internal drawer. Bisa juga drawer, bisa macam-macam, bisa dengan wireware, oke, sudah dari stainless steel atau bisa dari samping dari metal juga, oke, untuk juga buat lebih resisten, lebih bagus. Nah ini yang tadi kita lihat yang upwards, sliding upwards, saya lupa nama sekarang, oke. Tapi ini sudah sekarang udah mulai sedikit di Eropa. Oke, sekarang ladder unit atau wall unit, kita juga lihat di sini wall unit, oke, yang gantung, kabinet, hanging cabinet, juga di atas kita akan ada corner cabinet, oke, maupun gantung, tetapi juga akan ikut bentuk base unit dan juga ladder unit. Untuk hanging units, untuk hanging cabinet, itu juga ada beberapa macam opening. Yang biasa di swing door, itu yang biasa, yang umum. Tapi sekarang juga di Eropa ada banyak pembukaan beda. Banyak swing up, oke. Ini kalau misalnya orang tidak terlalu tinggi, oke, dan di sini di atas masih ada tempat, ini buka ke atas. Oke, kalau di sini misalnya di sini ada masuk di space di tempat di dinding, ini up, langsung naik, ini miring, naik tapi miring. Bisa juga folding, oke, bisa folding door atau seperti ini flap lift up, oke, ini naik ke atas. Tergantung juga dari desain di atas kabinet ada apa. Atau stay flap, up and down. Ini maksudnya, ini seperti swing door, tetapi enselada di sini di atas, oke, dan ini naik turun, tetapi ini bisa, kalau model baru bisa hold, tidak langsung buka seperti umum, langsung ke atas, oke, nanti susah untuk orang juga tutup, tapi juga bisa stay. Oke, untuk ladder unit kita juga ada beberapa opsi, ada pull out door, oke, dengan pull-out semua rack di dalam. Oke, di sini namanya pharmacy drawer chest. Atau bisa juga internal pull-out, ada swing door, buka, dan nanti ada satu fitting keluar. Di sini nanti kita akan menonton satu video, satu contoh. Oke, dan di sini kita lihat juga model, oke, untuk ini swing door, untuk hanging cabinet swing door. Ini yang flap fitting, oke, stay flap. Ini satu contoh dari corner unit, corner cabinet, oke, ini yang paling mudah, tapi ada juga banyak opsi. Ini jam satu ladder unit standar, oke, umum, dengan satu swing door dan ambalan di dalam. Dan ini satu opsi untuk appliances. Di sini kita sudah ada tempat untuk oven dan di sini microwave. Biasa juga ini sudah boom, oke. Oven dan microwave sama, oke, dan juga kurang standar 60, oke. Ini juga pasti ada beberapa hal kita harus buat ventilasi, oke, juga harus penguatan untuk konstruksi supaya tidak goyang, tapi ini satu sekarang sangat populer. Oke, juga untuk kitchen ada satu area, satu kategori sangat penting sekarang, zaman sekarang lighting. Oke, dulu mungkin semua kitchen lebih gelap, oke, tapi sekarang orang suka lighting, oke. Ada juga beberapa macam lighting, yang itu dari desainer, dari kalian yang harus menentukan mau surface mounted, mau recessed, ada downlight, ada strip light, ada juga drawer light di dalam, oke, juga ada dengan sensor, ada dengan apa namanya switch, oke, ada beberapa opsi, dan juga kita harus mikir mau light seperti apa. Oke, tergantung juga tempat, kita ada beberapa opsi. Misalnya ini
area completely illuminated. Ini mungkin kalau mau kerja atau mau ya satu area mungkin di bawah di top counter, oke, kita itu pasang satu LED strip dengan lebih sinar lebih terang ya. Mungkin ada display area, kita mau kasih satu spotlight, misalnya di sini ada dekorasi, ada gelas, ada botol, oke, kita kasih satu downlight, oke. Atau kalau mau juga di dalam kabinet bisa kasih 2, kalau mau tambah lighting, oke, semua ini harus dipertimbangkan sebelum juga desain kitchen. Oke, kita juga ada ambient light, oke, satu ambient untuk lihat sedikit indirect, tidak langsung, tidak direct light, atau accent light. Kita akan juga lihat ini maksudnya apa, berbeda apa ambient light dengan accent light. Oke. Ini satu contoh dari satu kitchen. Saya coba juga cari kitchen ini mati semua lampu, tapi tidak lihat perbedaan sangat signifikan. Oke, juga kalau kalian mau ke showroom, kita bisa buat contoh kita mati semua lampu dari kitchen, oke, dan kita nyalain. Kitchen sangat beda. Nilai dari kitchen akan tambah lebih bagus. Oke, di sini kita lihat juga sudah beberapa contoh, ini island, oke, ini larder unit dengan set oven microwave, oke, di sini hanging unit juga ini pintu kaca, ini folding door, di sini kita sudah lihat di belakang ada mungkin backsplash, oke, ini juga railing namanya, di dalam semua laci ada lighting, oke, supaya kita juga lihat lebih bagus. Di sini di atas ada ambient light, juga di sini, oke, kita bisa lihat ini tidak terlalu signifikan lighting, tetapi buat ambience, buat lebih indah, lebih tertarik kitchen. Oke, untuk lighting kita tadi sudah lihat ada fungsional, kita harus buat perbedaan functional lighting, oke, ini namanya fungsional, di mana di dalam kabinet, oke, ini kita lihat nomor 2, di dalam kabinet, supaya kita bisa buka satu kabinet dan lihat ada apa di dalam. Task light, ini apa tugas, pekerjaan light, oke, pasti di sini, di bawah counter, kita lihat di sini, kita di sini akan kerja, akan bersih piring, cuci piring, akan masak. Di situ kita butuh lighting lebih terang. Dan juga di dalam, oke, di dalam kabinet pasti kita juga bisa drawer lighting, oke, atau di satu base unit, di satu pintu. Kita juga ada decorative light, oke, ada decorative light di sini, ada contoh lighting, oke, di atas kabinet, oke, di bawah top, di antara top sama laci, indirect light atau toe kick light. Ini semua bisa dikontrol, oke, HVL kita juga ada semua sistem dengan semua perbedaan warna, cara untuk nyalain atau mati, oke. Dan satu hal sangat penting, kita selalu mikir lux. Namanya lux, ada lumens dan lux, oke. Lumens mungkin lebih famous ya, semua orang tahu lumens. Tapi lumens itu untuk hitung berapa sinar dari luar, dari strip ya. Tapi lux hitung yang real, yang semua lighting, semua sinar datang ke surface. Oke, di sini kita juga di HVL katalog kita perbedaan. Ini pasti lux lebih tinggi, bisa 800, bisa 1000 lux. Di sini mungkin 600 lux, oke, dan mungkin 2 meter, jarak 2 meter sudah turun ke 100 lux. Kita juga harus pertimbangkan dan pikir semua ini. Misalnya ini kalau 70 cm, kita harus pikir juga berapa lux dibutuhkan untuk lighting. Oke. Dan juga sama, untuk indirect light, pasti kita tidak perlu satu LED strip dengan banyak lux. Mungkin cuma ya sedikit untuk kasih ambience. Oke, sampai sekarang tidak pertanyaan.
Saya lanjut. Oke, di sini kita ya lihat kitchen yang tadi, oke, yang ada gambar dengan semua kategori, semua yang fitting bisa masuk di dalam. Nanti akan lihat di video juga satu-satu. Oke. Oke. Sekarang kita akan lihat kitchen trend untuk mengerti juga kita kemana, kitchen kemana. Oke, sangat penting trend untuk warna, untuk semua teknologi, tapi juga untuk ya desain, semua apa taste apa namanya, semua apa namanya, favorit, yaitu desain favorit mungkin tahun 60, mungkin dari nenek, dari bapak kalian, dari bapak ibu, pasti beda dengan sekarang, dengan 2020 ya. Ini saya juga cari beberapa foto, ini mungkin kitchen tahun 60, lihat ini banyak apa kaju, oke, tidak terlalu terang, cuma ada lampu di sini, oke, juga appliances juga zaman dulu, oke, mungkin terlalu gede ini microwave atau oven, oke, kita bisa lihat. Di sini tahun 70 sudah mungkin mulai warna lebih polos, oke. Appliances mulai berubah, di sini mungkin ada wallpaper, mulai tambah mungkin lighting, juga kulkas mulai juga penting. Tahun mungkin 90 sudah mulai ada appliances baru, di elektrik apa, radiant induction kompor. Lihat juga keran, ini mungkin sekarang ini lebih ke apa toilet atau lebih kelihatan klasik. Sudah mulai mau tambah lighting, oke, dengan jendela juga. Lihat juga di sini di atas ada apa profil, semua pintu dengan profil. Encel juga sepertinya kupu-kupu, oke, kelihatan dari luar. Beda ya, sudah mulai ada microwave. Ini mulai tahun 2000, oke, sudah ya mungkin 20 tahun yang lalu, mulai tambah bar, oke, untuk tambah tempat untuk makan, island, konsep dari island mulai ada, oke, juga ada beberapa pintu kaca untuk tambah apa, efek dari ya lebih space, lebih besar, oke. Ini sudah mulai lebih penting, oke, kalau lihat perbedaan dengan ini cuma mungkin untuk masak, ini sudah bisa ya masak, bisa sarapan di sini, bisa semua keluarga bisa di kitchen. Oke, mungkin dulu cuma tempat ya untuk masak. Oke, di Eropa tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia ada dapur basah sama dapur kering. Oke, di Eropa cuma ada satu kitchen, dan itu kitchen tempat mungkin terpenting di rumah karena di mana orang menggunakan mereka ada keadaan lebih waktu per hari di kitchen. Pasti keluar ke kantor, tapi sarapan di kitchen, makan siang di kitchen, oke, nanti makan malam atau nanti juga bisa kopi atau minum sama teman selalu di kitchen, di bar. Ini sudah mulai tempat terpenting di rumah. Oke, juga sudah lihat ini lebih terang, oke, lebih lampu, downlights. Fitting zaman dulu juga ya tadi ini sudah conceal hinge, tapi pasti ada kupu-kupu hinge, ambalan, oke. Mulai ada beberapa spices rack atau tempat ini, tapi juga sangat sederhana, simple, oke, wireware mungkin aluminium atau besi, oke, ini putih. Mulai ada konsep juga untuk internal drawer, tapi ya kayu, oke, ini lihat juga kecil, sempit tempat, banyak tempat ini kosong juga. Oke, mulai perkembangan, pull out fitting, oke, ini untuk mungkin corner unit. Dan ini mulai pelan-pelan mulai tambah apa teknologi dengan ini seperti revolving door, oke, untuk bisa penyinggapan banyak barang. Ini mungkin sudah tahun 90 atau 2000. Oke, sekarang kita bisa lihat, sekarang ini foto dari semua kitchen dari tahun ini, kebanyakan dari Eropa Cina, itu salah satu
pameran terpenting di dunia untuk vending kitchen. Kita di sini sudah lihat, sudah nyambung kitchen sama living room, dining area, sudah semua satu. Oke, sampai ini ada juga kayak wardrobe, oke, sudah gabung satu. Dan kalau ini sudah lihat juga ada banyak folding door, pocket doors, di mana ini kita bisa tutup semua kitchen. Misalnya mau masak, ini dibuka, ada folding door, sliding door, oke, pocket door, semua terbuka. Kalau sudah selesai, atau mau mungkin sudah tidak untuk makan, tetapi mungkin untuk ya stay, untuk istirahat, ini sudah semua ditutup. Kita lihat di sini juga banyak island, banyak konsep untuk counter, bar, sudah mulai marmer, ini sudah induction dengan hood, apa namanya hood bahasa? Yang apa namanya hood. Ada hob, oke, untuk masak, dan ada hood untuk semua asap, semua bau, semua udara di luar, oke. Dulu ada yang mungkin dari atap, sekarang sudah ada yang integrated, downdraft, integrated sama kompor. Kita lihat ini juga banyak lighting, oke, banyak rak kaca, semua rak ada lighting ke bawah, ke atas, oke. Lihat ini juga sangat minimalist, oke, kitchen. Ini juga kurang lebih sama konsep. Sekarang mulai banyak open space, kelihatan lebih juga pada apa dekorasi, oke, harus semua rapi, semua diposisikan benar, oke, karena semua expose, oke, tidak bisa kacau, karena kalau berantakan semua kitchen, tamu akan lihat ini keluarga gimana sih. Dulu mungkin semua tutup dengan talang kabinet, tidak ada yang lihat, tapi sekarang udah tambah itu konsep de ya decoration, interior decoration. Okay. Kita juga lihat banyak kombinasi warna polos dengan banyak kayu solid, oke, gelap dengan muda, oke, banyak itu open shelves lagi, island besar dengan ini ada wastafel, kompor ada di sini juga, coffee machine, dispenser full integrated, warming drawer, sudah teknologi sudah perkembangan. Downlight, pendant light. Dan di sini ada ya satu model juga lebih mungkin lebih Jerman kalau saya lihat, oke, tapi juga ada kombinasi kabinet tutup dengan open space, oke, ini tambah shape, tambah bentuk T untuk ada lebih area untuk persiapkan. Juga nih kombinasi, lihat juga proporsi di sini dengan sempurna, oke, semua mirroring, semua ukuran cocok, semua bagus untuk apa dilihat ya, mata kita ya bagus loh. Ini sekarang sangat penting, ada banyak persiapkan. Untuk fitting, sekarang sudah lihat ada rack, ini untuk corner unit, semua keluar, oke, semua soft closing, pull out dengan banyak space, oke. Di sini tidak ada tempat kosong, semua space, semua tempat dipertimbangkan untuk ada bisa storage, bisa penyimpan apapun. Internal drawer, tadi lihat ini yang tipis untuk garpu sendok, ini mungkin lebih besar untuk nggak tahu piring atau panci kecil, yang ini lebih tinggi untuk panci besar, semua juga proporsi, oke, handle juga as proporsi, oke, semua juga samping kaca untuk tambah juga apa namanya lebih besar dengan lighting, internal drawer lighting. Solusi untuk hanging cabinet, karena mungkin dulu cuma kalau di sini ada balang dan orang pendek di atas sangat susah, perlu mungkin tangga. Sekarang rak turun ke orang ke yang punya kitchen. Ini juga semua keluar, oke.
tidak seperti ambalan di dalam, semua bisa setting, tergantung ketinggian, tergantung kebutuhan. Corner unit dia dengan teknologi jam lift, oke, ini naik turun sendiri, nanti di dalam bisa jaga ya tempat apa teh mungkin, di sini botol wine atau coffee machine. Semua wastafel sekarang tidak stainless steel, oke, lebih besar untuk juga bukan cuma untuk cuci piring, tapi juga untuk food preparation, mungkin untuk bersih salad atau untuk potong di sini supaya ini area lebih bersih, lebih rapi. Oke, juga lihat sekarang warna hitam sudah trending, kita sudah lihat beda. Sorry. Oke, untuk aksesoris selection ya, ini mungkin ya lain kali kita bisa buat satu program untuk konstruksi kabinet, tetapi yang jelas semua modular, oke, dengan sudah ukuran standar 15, 30, 45, 60, juga bisa 70, 80, tapi ini yang standar, oke. Juga kedalaman sudah standar minimum 50, semua laci. Ini untuk base unit, oke. Kedalaman 50 di dalam base unit. Kalau di hanging unit kedalaman 30, oke. Karena juga lebih kecil, tidak bisa kedalaman sama seperti base unit atau juga estetika tidak bagus, proporsi tidak bagus. Oke, kita juga sekarang sangat penting untuk desain, untuk planning satu desain kitchen, kita harus tanya ke customer berapa orang? Apakah ada satu keluarga 8 orang atau satu apartemen cuma 2 orang? Kita harus ya pertimbangkan, oke, berapa space mereka perlu untuk cooking, untuk preparation, untuk storage juga. Dan juga apakah mereka suka masak, mungkin perlu oven atau tidak, mungkin tidak suka masak sama sekali, suka beli GoFood tiap hari, berarti ya kitchen kecil aja, tidak perlu big investment ya, banyak uang, atau mereka suka kopi, harus built-in machine coffee, atau harus ada tempat untuk espresso. Dan juga ya seperti ini, berapa kali per minggu ke supermarket. Oke, mungkin di Indonesia, mungkin orang kalau mau belanja supermarket tidak beli terlalu banyak, itu mungkin sebelum COVID. Oke, sekarang setelah COVID, orang untuk minimalkan juga berapa kali per minggu keluar, sudah belanja sudah besar, oke, troli di supermarket sudah penuh, berarti di rumah juga butuh lebih tempat untuk penginapan barang. Itu lebih biasa di Eropa, tapi di sini pasti juga trending di Indonesia akan berubah ya. Oke, dan juga harus mikir mau cooking di mana, mau kompor besar, kecil, cleaning juga, apakah mereka menggunakan kitchen banyak, butuh wastafel besar dengan 2 bowl sama drainer atau cuma single bowl untuk cuci 1 gelas dari mungkin, oke, harus juga pertimbangan semua. Dan cooling sama, butuh ya satu kulkas kecil, satu minibar, atau satu itu side by side yang 500 liter, atau wine chiller juga kalau orang suka, atau suka minum, oke, semua harus dipertimbangkan sebelum. Oke, sekarang sedikit teori sudah mulai selesai, sekarang mau lihat menonton, oke, beberapa video, beberapa contoh, pasti ya kalian sudah ya bosan mendengar saya, oke. Ini kita lihat di kitchen, di storage, di high unit, di tinggi, kabinet tinggi, tall unit. Contoh ini ada 60 sentimeter, atau bisa juga 90 dengan double door, 2 pintu dari 45 cm. Juga bisa keluar, oke, ini ada rak di pintu dan di dalam, ini cuma di dalam, tapi semua keluar. Sorry, ini balik posisi.
Oke, ini kebalik video. Di sini namanya tunnel solo atau tunnel side, mungkin cuma mau di samping di pintu, supaya lebih hemat dan di dalam balang biasa. Ini juga enak. Ini semua keluar. Contoh, lebih mudah untuk akses ke semua barang. Juga untuk base unit buat satu fitting. Oke, ini tujuannya untuk lebih mudah akses, lebih rapi, lebih bersih. Biasa kalau ada ambalang ya ada kotor, ada susah untuk akses. Ini semua rak bisa juga lepas, bisa juga adjust, bisa setting tergantung barang yang mau simpan di dalam. Ini untuk base unit lagi, kita lihat ini ada namanya nomor 15 karena ini 15 cm. Juga dengan desain, kalau kalian mau desain satu kitchen dan ukuran genap atau ganjil, ya harus misalnya 60 dan di samping kiri kanan ada dia 20 cm. Berarti harus buat juga satu kabinet kecil. Ini ada beberapa opsi untuk bumbu, atau untuk tempat bersih. Ini juga balik, Ya, semua di dalam kabinet ada lampu. Ini dekat cleaning area, berarti ada ya alat-alat dan barang untuk bersih. Semua soft closing, semua keluar. Ya, lihat ini tadi yang tadi kita bicara, ini 60, ini 30, ini 45, oke. Untuk corner solution, untuk storage, kita ada namanya Le Mans, juga ada beberapa ukuran, tergantung lebar pintu, juga bisa untuk base unit, atau bisa untuk ladder unit, untuk high unit. Buka kabinet, lampu nyala, karena ada sensor. Nah, ini semua keluar. Lihat, semua fitting bisa keluar, lebih mudah untuk akses, lebih rapi, lebih bersih. Dan semua soft closing. Oke, itu untuk corner solution. Satu opsi untuk lebih lebih premium, lebih fancy, kita ada ini namanya Quanto. Ini satu lift. Ini daripada buka pintu rak keluar, ini kabinet naik ke atas. Dan ya di dalam kita bisa display barang, ya, botol atau mau teh, kopi. Okay. Untuk wall unit, untuk storage, kita juga ada ya teknologi baru, ini juga trending di Eropa. Juga barang elektronik, semua rak kaca, ada lighting juga, lighting dari belakang tapi efek ada di depan, sensor, naik turun sendiri. Oke, di sini kita lihat ada juga sensor untuk lighting. Namanya climber. Ini ada satu solusi untuk hanging units juga, ada ukuran 60 atau 90 tergantung desain. Ini juga balik, Ya, ini kan orang tidak terlalu tinggi, tidak bisa akses ke rak di atas. Oke, lihat ini juga maximal space. Di sini akses lebih mudah. Di sini udah lebih susah, tapi ini rak bisa turun. Oke, saya melihat ada lampu di dalam. Ini sensor, kalau buka pintu, lampu nyala sendiri.
Juga untuk di atas oven, biasa di atas oven dan microwave, kita ada satu solusi namanya Turmotion, tapi dulu ini namanya lazy sushi, di bahasa umum lazy sushi. Ini bisa revolving, bisa putar-putar, dan bisa juga mudah akses kalau ada barang di atas atau di belakang. Juga ada beberapa opsi, ini untuk cleaning area di bawah wastafel, di bawah sink, untuk semua alat, untuk bersih, untuk cuci. Juga waste bin, ini seharusnya juga ada banyak materi untuk bicara tentang waste management, di Eropa, di Jerman ini sangat penting. Di sini di Indonesia belum, tetapi saya yakin masa depan ini akan berubah, masalah sampah. Pasti orang akan cemas, masalah plastik, masalah organik, masalah juga recycling, dan ini akan topik juga di Indonesia. Di Eropa juga sebenarnya recycling sama waste management, satu tempat sampah kecil. Juga satu solusi, ini model simple tetapi sangat fungsional untuk preparation area, untuk bisa buang barang, sebelum buang ke tempat sampah besar. Di sini lihat juga yang extensible table yang tadi kita bilang, ada seperti satu laci dan ini ada satu meja keluar. Dan di sini langsung tambah area untuk preparation, untuk cooking, untuk auxiliar table. Kita juga ada model untuk makan, cuma untuk makan juga perlu lebih kuat, mungkin ada kaki, ada beberapa juga opsi, beberapa solusi. Dan ini juga untuk railing, untuk midway unit, untuk backsplash, juga untuk tambah tambah solusi untuk easy access, untuk misalnya ada ini alat untuk potong, untuk kerja, supaya tidak di dalam laci, tidak perlu buka laci, tidak perlu cari, ada di situ, atau ada board, ada untuk gantung, untuk spices, banyak solusi. Ini kita kemarin ada buat satu quiz, tapi quiz kalau saya lihat ini, kitchen ini simple, ada yang tahu di sini kita bisa pasang apa? Mungkin bisa di text atau bisa di unmute dan kita bisa bilang. Nggak ada, semua malu, nggak apa-apa, mungkin kita lanjut. Kita ini presentasi hampir selesai, nanti masih bisa banyak waktu cukup untuk question and answer, Ini cuma contoh, di cleaning area kita bisa cleaning agent, bisa tempat sampah, di sini area makan, bisa cooking agent untuk semua peralatan atau bumbu untuk masak, ada dekat. Ini mungkin untuk penyinggapan barang, dan kalau susah akses, kita bisa iMove, dan rak itu bisa turun, atau ini juga pull out, comfort, dan bisa juga maksimalkan juga space untuk penyinggapan barang. Di sini sama, kita bisa lihat U-shape dengan island, cleaning, cooking, ini juga ada oven, dan pasti kulkas ada di sini nanti. Di sini kita juga tempat cleaning, tempat sampah. Di sini di corner kita bisa kasih solusi untuk corner. Di sini bisa climber tentu, iMove, dan di atas oven untuk lazy sushi, untuk kita bisa putar rack untuk akses, karena ini lihat juga kedalaman untuk larder unit 60, bukan seperti ini lebih kecil 30, ini 60, berarti untuk akses ke belakang kabinet lebih susah. Dan di bawah ini juga bisa tanam kopi.
Dari presentasi saya cukup, saya stop share sekarang. Saya akan mulai video saya. Dan sekarang kita masih ada banyak waktu. Saya pikir juga lebih bagus ini mahasiswa bisa tanya, oke, kita bisa berdebat, berdiskusi tentang kitchen ini desain. Oke, kalau saya baca ini apa Baskoro bilang Hut itu cerobong. Pertama kali saya mendengar cerobong itu ya house itu biasa di atas kompor untuk ya semua asap, semua bau bisa di house keluar rumah atau bisa di filter. Mungkin bahasa saya jelas atau ada yang tidak mengerti atau mungkin Pak Boyke juga bisa ini push bisa dorong mahasiswa untuk tanya supaya tidak malu. Baik, oke, terima kasih untuk Pak David. Saya pikir ini menarik ya, jadi presentasi mulai dari awal sampai ke style design sudah disampaikan semua, dan saya pikir semua peserta di sini pernah mempunyai, mungkin sudah mempunyai satu area namanya kitchen, walaupun small kitchen, ya, tapi dia sudah bisa menunjang aktivitas di kehidupan kita keseharian. Terutama untuk mahasiswa di sini, terutama untuk orang tuanya, mungkin kalau untuk breakfast, apa yang harus dilakukan breakfast? Mungkin membuat satu omelet, membuat satu nasi goreng. Nah, itu semua untuk memproduksi itu semua membutuhkan satu namanya perangkat kitchen accessories seperti yang sudah dijelaskan ya. Mungkin kalau dari mahasiswa atau dari peserta lain yang non mahasiswa ada pertanyaan, kami persilahkan dahulu 3 pertanyaan di awal. Kami persilahkan 3 panel di awal. Kalau mungkin tidak, saya juga bisa janji. Kalau ada pertanyaan, nanti dari HVL bisa ada hadiah. waduh, untuk yang peserta. Wah, ini menarik ini, interesting. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini ada satu nih di text box dari Wilson. Dari Wilson. Cepat ya. Ya, cepat. Kalau dikasih hadiah cepat. Nah, itu. Oke, saya bacakan. Di masa pandemi seperti sekarang, apakah lebih mudah untuk membersihkan dan sterilize kitchen appliance tradisional atau modern seperti Havelo? Silakan, Pak David, mungkin satu pertanyaan ini dijawab dahulu. Ya, ini ya semua di semua dunia ya masa pandemik ini di dalam kepala kita semua ya. Dan ya sebetulnya ini perubah dunia. Dari merek modern ya bukan cuma Havelo, oke, tapi banyak merek brand dari luar negeri atau juga dari Indonesia. Sudah cukup banyak perkembangan untuk desain untuk material yang lebih higienis. Misalnya untuk sink mungkin wastafel ya. Kalau ada sekarang itu tadi granite sink lebih higienis, tidak ada pori, lebih mudah untuk bersih. Berarti bakteri juga tidak hidup lama atau kompor. Kalau sekarang semua induction, semua kompor elektrik satu gelas, oke? Berarti satu gelas lebih mudah untuk bersih, tidak ada pojok, tidak ada kotor seperti mungkin kompor tradisional gas, ada juga lubang di dalam, oke? Cukup susah untuk bersih ya, untuk jaga kebersihan. Juga sekarang kita develop tempat sampah dengan material antibakteri, di mana bakteri tidak bisa hidup. Ini ya sebetulnya ini sekarang priority dari semua merek untuk untuk pandemi, untuk bakteri juga, air purifier juga untuk bisa matikan semua bakteri dengan UV hadang. Bukan cuma COVID, oke, tapi untuk ya udara, polusi di Jakarta, oke, di sini cukup kurang bagus ya di Jakarta udara. Itu juga ada ya solusi dari Havelo atau dari banyak merek lain untuk kita ya jaga kesehatan. Oke.
Terima kasih Pak David untuk feedback-nya. Dan di sini ada lagi pertanyaan dari Krista Belavania dengan pertanyaan, kalau kitchen kecil, kitchen-nya ukurannya kecil, bagian mana yang paling mungkin untuk dikurangi atau ditiadakan? Di kitchen-nya kecil loh dia, mungkin di apartemen atau di mana itu? Mungkin bisa dibantu dijawab. Ya, untuk kitchen kecil atau itu tempat kecil juga satu topik penting di Eropa, karena di Eropa banyak orang juga tinggal di apartemen, atau satu rumah, satu tanah juga di Eropa juga mahal. Sekarang juga di Jakarta cukup mahal. Dan itu namanya micro living. Satu konsep juga penting, micro living itu untuk ide untuk apa aja kita butuhkan dan solusi apa yang bisa membantu untuk buat itu tempat kecil dimaksimalkan. Misalnya untuk satu kitchen, kita butuh apa untuk kitchen? Kita masak, kompor, cuci, wastafel. Tapi juga perlu sedikit kabinet untuk jaga makanan, Tapi mungkin juga tidak perlu satu top table sangat panjang. Kita bisa tambah satu extensible table, atau bisa juga tambah satu hanging cabinet besar. Apa aja yang minimal, yang dikurangi. Menurut saya ya oven, microwave itu pasti ya lebih opsional, coffee machine, atau satu sink besar. Kita juga ada sink Havel atau banyak brand ada sink dan kompor, lebarnya cuma 30 cm. Berarti ya bayangkan kita bisa buat di dalam 1 meter 50 kita bisa buat satu kitchen. Kita sebetulnya develop konsep ini juga untuk mass production, juga buat satu kitchen di beberapa mitra 10. Kita buat satu compact kitchen 2,40 meter. Di sini di showroom kita juga ada satu kitchen 2,40. Untuk apartemen biasa ya 2 meter atau bentuk L sudah cukup ya. Ada beberapa apartemen juga tambah washing machine, tergantung juga ya kebutuhan. Tapi itu lebih sorry kalau saya bicara panjang lebar, tapi lebih ya sangat customize pada tempat dan juga kebutuhan dari customer. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Jadi kitchen ini sangat menarik ya. Jadi apa hubungannya dengan program studi desain produk yang ada di Podomoro? Saya pikir mahasiswa desain produk Podomoro ini bisa menjadi bagian dari proses desain untuk next kalau Anda sudah lulus ya, untuk sudah graduate, untuk menjalankan bisnis produk kitchen. Misalkan ada yang tertarik di sini. Jadi kitchen itu sangat luas dan sangat menarik. Apa yang disampaikan Pak David di sini ada hubungan dengan teknologi. Tadi kita lihat ada table bisa bergerak ya, naik turun. Terus dari sisi storage-nya itu juga lebih menarik ya, meletakkan beberapa barang bisa lebih lengkap ya, tidak tetap tertata dengan baik, dan di situ adalah memudahkan aktivitas manusia yang untuk menggunakan kitchen agar lebih cepat prosesnya. Jadi ini sangat menarik. Lalu ada pertanyaan, ini dari Ibu Nurul. Ini Ibu Nurul salah satu lecturer kita, dosen kita. Untuk tren desain dapur dengan tempat terbatas yang disesuaikan dengan culture masakan Indonesia. Bagaimana dengan desain cerobong supaya bau langsung dapat terserap? Nah, itu baunya itu misalnya masak sambal, masak apa itu. Silakan Pak David. Ya, ini selalu buat orang cemas ya, gimana baunya dari dapur ya. Ya, ini untuk cerobong, ini kata pertama untuk saya, cerobong, pertama kali saya mendengar. Untuk cerobong, di Havel dan beberapa merek lain, sudah ada teknologi, ada dua opsi, Bisa jam ducting, bisa ada house, dan semua asap dan bau keluar rumah, tapi untuk itu harus ada mungkin ya konstruksi atau pipa, Tapi banyak apartemen atau banyak rumah kecil, mereka tidak bisa renovasi, tidak ada opsi lain. Kita juga ada opsi untuk circulation, udara sirkulasi, masuk ke cerobong,
dan lewat 2 filter dan keluar, oke? Itu pasti mungkin masih bau sedikit, tapi sudah difilter bau, sudah difilter semua mungkin ya kayak minyak, oke, atau semua kotor difilter. Dan itu nanti filter harus bersih. Kalau misalnya ducting, hood sekarang tidak perlu maintenance sama sekali. Tapi kalau buat disirkulasi udara, disirkulasi di rumah, filter harus bersih, itu mudah dicopot, oke, dan atau diganti, dan beberapa bulan harus dicopot dan bersih dengan produk tertentu. Ya. Ya, baik. Saya rasa jelas ya, Bu Nurul ya. Memang masakan Indonesia itu sangat enak, tetapi prosesnya juga sangat menarik untuk disikapi dengan bau itu ya, yang harus bisa kita antisipasi. Lalu ada lagi pertanyaan dari Bapak Esra. Bapak Esra ini dosen mengenai innovation teknologi, jadi dia bidangnya di situ. Menurut brand Havel, bagaimana kitchen di masa depan, in the future produk Havel? Silakan, Pak David. Baik, untuk masa depan, untuk Havel ini satu topik atau satu sektor, karena Havel ada beberapa grup, beberapa sektor, furniture fitting, architectural hardware, electronic locking, bla bla bla, banyak, oke. Tapi kitchen termasuk di dalam prioritas. Karena sekarang mungkin budaya Indonesia dulu tidak terlalu banyak masak di rumah, oke, karena mungkin ya jajan di luar murah, oke. Tapi sekarang mulai berubah, oke. Juga ya gara-gara mungkin COVID, gara-gara orang sekarang di rumah kan, oke, atau banyak waktu di rumah, mulai coba masak, mulai coba ya resep dari nggak tahu dari master chef atau mulai lebih tertarik, oke? Dan sekarang banyak orang mau ada dapur, mau ada kitchen di rumah dengan fasilitas lengkap, mungkin mau buat kue di rumah, perlu oven, atau sekarang perkembangan, oke? Dan kalau orang Indonesia lihat mungkin ke ya desain itu Eropa atau Amerika, berarti mereka ya ada kesempatan besar untuk ini perkembangan dan mulai penting sekali. Sekarang banyak apartemen sudah include termasuk ya dapur, mungkin ini proyek Pomodoro, oke, udah lihat, karena ya maupun apartemen kecil maupun cuma untuk panasin makanan atau masak sesuatu simple harus ada dapur, oke, dan semua rumah tinggal yang horizontal, yang rumah di perumahan atau di kampung, mereka mau ada kitchen. Berarti saya lihat ada potensi besar sekali, utamakan untuk ya desainer, untuk interior dekorator, manufacturer, dan juga importer seperti Havel. Pasti. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Bapak Esra sudah jelas ya untuk masa depan dari Havel, dari proses desain dan inovasi. Mungkin saya ada satu pertanyaan. Jelas Pak Boy, thank you. Terima kasih. Thank you David. Halo Pak Esra, ada mau melanjutkan pertanyaan? Pak Esra? Enggak Pak, terima kasih. Terima kasih. Clear. Oke. Mungkin saya ingin menanyakan satu pertanyaan mengenai market. Jadi kalau brand Havel ini kan kalau di kalangan industri desain itu sudah sangat familiar. Apakah brand Havel itu juga mensuplai market-market untuk yang di komersial area seperti di hospitality, di hotel, itu berbandingnya berapa persen antara yang untuk residensial, untuk perseorangan ya, end user, atau untuk yang di komersial? Itu marketnya gimana itu? Ya, well, di Havel kita itu namanya channel, oke? Di Havel kita ada beberapa channel karena ada beberapa juga sektor dari produk, oke? Kita mulai dari B2B, oke? Dari perusahaan ke perusahaan, misalnya ke developer, nggak tahu, ke Agung Sedayu, Group atau Sinarmas, ke mungkin kontraktor, Wika, oke? Atau kitchen manufacturers seperti ya Vivere, oke? Atau lebih kecil, oke, studio, mungkin ini mahasiswa lulus, oke, dan mereka mau workshop kecil, mereka mau usaha sendiri,
kita juga supply ke mereka, oke, itu yang B2B, tapi kita juga ada channel untuk end user B2C, oke, B2C kita direct sales ya, langsung jual ke end user di rumah, bisa lewat e-commerce, karena ini sangat juga perkembangan e-commerce, atau jual langsung di sini di showroom. Ini sedikit ya bisnis kita, oke, dan untuk kitchen saya masih lihat banyak kesempatan untuk naik. Okay. Ya, jadi. Ya nggak tahu kalau ini jawab pertanyaan apa. Ya, jadi kalau untuk kitchen saya pikir sih ini sangat peluangnya ya, opportunity-nya masih sangat luas ya, apalagi dengan diimbangi dengan pembangunan building untuk apartemen, housing, itu otomatis dengan bekerja sama dengan B2B dengan salah satu investor dari pengembang properti itu sangat menarik ya. Terutama nanti begitu sudah masuk end user, produk brand Havelaar itu bisa diperkenalkan. Makanya di sini kita mengundang mahasiswa. Saya tidak tahu nanti di mana mahasiswa itu akan mempunyai channel lebih luas, dan mereka pasti membutuhkan brand untuk hasil desainnya itu bisa disupport, terutama untuk mereka bisa desain kabinetnya ya, ini U-shape, L-shape, island type. Nah setelah itu nanti untuk aksesorisnya mahasiswa bisa ini nanti mendapatkan informasi dengan brand Havelaar seperti apa mereka bisa mengemas produk ini menjadi lebih menarik dan bisa mempunyai value. Ya. Ya betul Pak. Kita bukan cuma ya buat katalog dan kasih ke customer, tapi di sini kita juga ada satu prinsip seperti edukasi, oke, edukasi ke customer juga di semua katalog. Kita bukan cuma display fitting spesifikasi, tetapi juga ada sedikit penjelaskan tujuan dari semua fitting, planification seperti apa, harus mikir sebelum desain apa. Dan di sini kita juga ada program, pasti internal training, tapi juga ada customer training. Kita juga training tukang, kita juga training desainer dari partner studio, okay? Karena di Havelaar kita juga partner studio. Banyak orang perlu di training, ada hal mungkin sampai di mengajar semua 100% di college atau di universitas, masih ada banyak tugas untuk edukasi. Di sini Havelaar kita pasti terbuka untuk semua mahasiswa untuk kita pelajari. Saya suka juga kalau ada customer, kalau ada kunjungan ke showroom untuk ya mengajar dan menjelaskan semua fitting yang ada di Havelaar. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Baskoro. Jika next year, semester depan, kita ada mau riset tentang desain dapur oleh mahasiswa, apakah bisa diberikan fasilitas untuk mendapatkan informasi dan memberikan satu data desain ya nanti ujung-ujungnya mahasiswa itu ke brand Havelaar juga? Silakan. Ya pasti ya, hari ini kita cuma lihat gambaran besar sekali, super basic untuk desain kitchen. Nanti ada banyak hal-hal kecil dari konstruksi, dari lighting, dari banyak hal masih harus di-develop, di-mengajar lebih dalam. Pasti ya berat, tebal pintu, berapa insel perlu, sistem untuk konektor, gimana sambungkan satu kabinet dengan kabinet lain, di mana cara untuk gantung satu kabinet di dinding. Ada banyak hal ya lebih detail, lebih dalamnya. Tapi ya pasti dari Havelaar kita ya siap juga membantu. Ya, baik. Oke. Mungkin di sesi terakhir ini ada 2 penanya lagi mungkin. Silakan. Kalau mau langsung menyampaikan ke Bapak David, silakan dari mahasiswa. Ayo, malu-malu lagi ini. Masih ada hadiah loh. Nanti tolong teks itu Pak Devi ya untuk kontak hadiah ya. Tapi untuk dosen tidak ya, cuma untuk mahasiswa. Siap. Silakan mahasiswa. Mana?
Live kitchen. Kitchen, ya. Oke, kalau mungkin kita juga bisa menonton satu video, dari Oke, showroom. silakan. Ya. Juga untuk mereka lihat. Oke, sebentar. Di sini. Oke, ini cuma satu video dari satu kitchen, dari namanya Live Kitchen. Di showroom Hafele ada 3 kitchen. Ini yang premium kitchen karena ya cukup luas, cukup besar. Kita ada satu compact kitchen yang tadi saya bilang 2 meter 10 dan satu standard kitchen. Berarti kalau juga ya mahasiswa mau juga kunjungan secara tidak semua orang, mungkin 2, 3 orang, 4 orang, kita juga bisa dipenjelaskan ke mereka. Oke. Baik, terima kasih Pak David. Ini saya rasa sangat menarik ya di video yang terakhir ini, informasinya sudah merepresentasikan dari yang sudah dijelaskan di awal oleh Pak David, dan ya inilah bagian dari dunia desain produk, ya, desain produk Podomoro University. Di sini Hafele menjadi bagian dari unit bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam nanti mengembangkan bisnis desain, khususnya di produk kitchen, ya, di produk kitchen. Oke, menjelang akhir sesi, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Saya buka. Satu penanya lagi, silahkan. Dari mahasiswa atau dari selain mahasiswa juga dipersilahkan. Jika ada, ini saya juga tidak hafal. Mungkin saya bisa juga display satu video lagi, Pak. Mereka lebih suka video daripada kesini. Nah, benar. Silakan. Ya, bentar. Ini yang bisa lihat video dari Compact Kitchen.
Ini kitchen 2,10 meter lebar. Ya, ini satu video dari itu compact kitchen di mana kita ada cover dengan folding door, folding pocket door. Pocket door namanya pocket door karena masuk di samping, oke, nanti tersembunyi. Itu mungkin lebih tertarik untuk itu tadi proyek dari mahasiswa ya. Ya. Oke, jadi tadi ada 2 video menarik. Saya pikir nanti di semester depan, periode bulan Februari sampai bulan Mei itu nanti Pak Baskoro yang akan mengampu mata kuliah furniture design. Dia tadi sudah menanyakan ya tentang perihal kerjasama, nanti riset. Nanti ini Pak Baskoro akan mengkondisikan bagaimana hasil desain yang berbasis inovasi bisa dimanfaatkan mahasiswa dengan bekerjasama dengan Havelaar. Ya, jadi nanti Pak Baskoro akan memimpin di mata kuliah furniture design ini. Dan di sini mahasiswa bisa menghasilkan desain-desain yang berhubungan dengan inovasi. Oke, di sini dosen yang sudah hadir ada Pak Esra, dosen tim kami, bisa kami kenal Pak Esra, ada Bu Nurul juga, yang dia di expert di ergonomi, desain, Pak Baskoro di furniture design, dan saya di manajemen desain. Ada lagi Pak Rian Johan Sembiring di sini, juga desain yang berhubungan dengan teknologi. Jadi yang berhubungan dengan sensor, dengan aplikasi lighting dan lampu-lampu itu Pak Rian Johan. Mungkin bisa saya perkenalkan di sini sekilas ya. Oke. Dari mahasiswa ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya rasa di sini sudah pada diam semua, artinya sudah cukup jelas. Dan menuju ke akhir dari acara talk show ya, Pak David dan tim dari Havelaar. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa acara ini di akhir tahun ini sebagai acara penutupan dari acara pembelajaran akademik dari mahasiswa desain produk Agung Podomoro, Universitas Agung Podomoro. Dan di sini mahasiswa nanti bisa mendapatkan knowledge tambahan, dan Pak David juga sudah memberikan izin jika ingin berkunjung ke showroom di daerah BSD. Ya, tiga mahasiswa mungkin nanti janjian dahulu, nanti informasi ke saya. Nanti dengan orang tua, mungkin kalau orang tuanya ada kebutuhan untuk mendapatkan informasi ini, dipersilakan juga, timnya Pak David juga akan welcome di sini ya. Nah, siapa tahu terjadi interaksi yang baik ya untuk komunikasi ini. Oke, saya pikir sudah cukup Pak David dan tim. Mungkin ada pesan-pesan tambahan atau sudah cukup? Kita tutup. Ya, mungkin ya menurut saya ya sudah cukup video presentasi, oke, dan ini sedikit diskusi. Dan seperti Pak Boyke bilang, kita ini sangat welcome semua mahasiswa, karena juga ya, kondisi ini ya, pandemi, kita juga tidak mau kumpul 20-an orang, oke, itu juga bahaya, masih PSBB, mau jaga jarak, oke, mau jaga keamanan, kesehatan. Tapi kalau mau ya grup kecil, 2, 3, 4, 5 orang, ya sangat diperbolehkan untuk kunjungan ke sini. Oke. Baik, terima kasih untuk informasi dari manajemen Havelaar. Kami dari program studi desain produk mengucapkan terima kasih, dan nanti kita akan bisa berkomunikasi kembali jika pandemi sudah mulai selesai. Nanti kita akan laksanakan untuk fase 2 mungkin kunjungan ya secara satu kelas ya, tapi untuk awal-awal masih tahap yang kecil-kecil dahulu untuk kunjungannya. Oke, sebelum mengakhiri kita mungkin bisa lakukan foto bersama. Ada bisa disampaikan membuka kameranya masing-masing. Silakan. Membuka kameranya masing-masing, dipersilahkan. Sebentar, ini saya... Oke. Ya, nanti ada 2 kali itu ya, 2 kali foto bersama.
Oke, ini yang slide pertama. Samuel, Tia, Kin, Siva, Kristabella. Ada, nah kameranya. Silakan. Ya, Kin, Siva, Kristabella. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Terus yang slide kedua, ya kita hitung. Chelsea, David, ya Chelsea, David, Siva. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih untuk foto bersamanya sudah selesai. Dan untuk selanjutnya kita tutup acara ini, dan untuk manajemen Hafalah sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk perwakilan dari Pak Peter dan tim, dan untuk semua peserta di acara di menjelang siang hari ini. Baik, kami dari Podomoro University jurusan Desain Produk mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di acara berikutnya. Terima kasih untuk tim manajemen Hafalah dan mahasiswa dan peserta lainnya. Selamat siang. Terima kasih semua. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Halo. Ya. Terima kasih. Thank you. Thank you, Hafalah.